Oke, balik lagi sama gua Kijul. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Oke semuanya, hari ini kita kedatangan tamu lagi dengan orang yang lain lagi, pembahasan yang lain lagi, baru lagi, juga suasana yang baru lagi, mood yang baru lagi, semuanya serba baru di sini. Pacar? Cuma pacar yang nggak baru. Apa tuh? Aduh. Ya gitu ya. Gua kedatangan tamu teman gua, teman lagi-lagi masih teman dekat. Ya katanya temen gue sih lumayan banyak gitu. Sekarang temen ini alhamdulillahnya udah sehat gitu karena sudah 13 tahun sakit. Ya oke, please welcome back. Sehat Black. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. udah sembuh ya. Iya, jangan kayak gitulah. Iya. Ya, Itu doa loh saya. Tapi kalau saya sakitnya lama gimana? Tapi kan cuma Bapak begini. mau bayarin BPJS saya? Kalau BPJS kan bukan saya yang bayarin. Oh iya juga sih. Tapi kan bayar Pak iuran Pak. Kalau iuran iya nggak apa-apa lah. Kalau sekarang kan kelas 3 tuh cuma nggak Kelas. cuma sih. Emang kagak naik kelas? Naik kelas. Oh. Nilainya di atas KKM tapi. Naik KKM. KKM waktu itu kan 60. Oh ya udah dah. Lu KKM lu berapa? KKM gue 75. 75. Sekolah di mana lu? Satu sekolah malu gue nggak salah dah. Kok beda KKM sih? Ya gak tahu deh gue. Lu kan dulu tapi sekolahnya sampai pagar doang. Kagak, sampai PG gua. Oh PPG. Sampai PG Oh, doang. Ya Allah. Sampai pagar juga kagak nyampe. Makanya kalau dibilang makan bangku sekolah tuh bangkunya jangan dimakan. Sekolah beneran yang bener. Iya, cuma masalahnya kalau kita bangku kita nggak makan, Bek, kita mau makan di mana? Masa di bawah di lantai? Ya juga sih. Tapi kan bangkunya nggak dimakan. Oh iya. Ya udah ayo Itu kita makan di lanjut bangku. ke topik dulu aja kali ya. Iya Halo, bener. halo guys. Nih teman gua Black. Hari ini Temen gue udah lama banget ini. Berapa tahun sih, Black? 2 minggu lah. Lumayan ya 2 minggu. Iya. Rabu ya. Rebo 2 minggu lalu kita baru kenalan ya. Tanggal 14 lah. Sibuk banget sih soalnya. Lu yang sibuk, Black. Si Rere sibuk. Emang parah lu. Gue tuh nggak tahu juga lu nyibukin apa sih? Ada Aneh aja yang banget ya. disibukin. Nggak tahu gue nggak ngerti. Susah banget gue ketemunya. Gue juga kalau misalnya mau ketemu dia nih, sekarang udah susah banget, jarang banget, Black. Sama. Kayak gua mau nongkrong gitu, gue sendirian mulu. Nggak pernah tuh ada dia. Tapi lu juga nggak manggil gue ya? Enggak. Karena gue tahu kondisi lu. Oh iya benar. Kondisi Balik gua lagi ya ini. Iya. Balik kemana nih? Nanti ke Ciriung kan lu? Iya benar. Kalau gue balik Cikaret. ke Cikaret. Puri masih di rumah. Puri masih di situ, nggak di rumah. Oh iya, rumah masih di Puri. Nah ya, kalau rumah masih di Puri. Alhamdulillah. Ntar ya main lagi deh saya ke sana dah. Jangan. Kenapa? Udah suasananya udah nggak enak. Udah gak enak. Suka ada yang lari-lari. Lari Naruto. Lari Naruto. Oh ya udah. Sambil baca. Waduh. Itu adalah sebuah kombinasi yang sangat cocok itu, wibu sama Iya, makanya. Jadinya wiris. wiris. Bisa. Iya. Banyak yang kayak gitu tuh. Iya. Saya juga dulu nyari sih jadi pramuka tapi pramuka wibu jadi prawibu. 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 Oh, sebelum wibu. Sebelum wibu. Sebelum wibu harus pramuka dulu. Oke gitu ya. Alhamdulillah. Kita ngomongin apa sih di sini? Oke, langsung aja ya Black ya. Lu kesibukannya apa Black Tadi hari haus. ini? Yaudah. Alhamdulillah ini saya tadi pagi subuh baru pulang kerja. Baru pulang kerja. Tiba- Kok pulang kerja sih? Ya kan saya kerjanya shifting. Shifting. Sip-sipan. Sip. Saya kerja cuma di sip-sipin doang, sip. 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 Oh, masuk lu sip gitu. Sip, iya. Pulang lagi. Pulang lagi. Kayak gitu saya. Sampai kerjanya rumah sekarang. disipin juga sama orang tua. Iya, sip. Gajinya mana? Sip. Gitu. Udah kagak ada yang ini segala macam ya. Parah. Kerja shift. Gimana Black kerja shift enak? Enak-enak enggak. Enggak enak-enak. Sebenarnya yang namanya kerja ada enak gak enaknya pastilah semua kerjaan gitu Iya kan. tuh. Cuman Iya. kan namanya kebutuhan ya, Pak ya. Kita butuh
perut diisi gitu kan ya. Perut diisi pakai Pakai ini angin angin. 2000 kan ya? 2000. Kalau misalnya di depan. Dilai. Iya. Itu. Tapi yang di Ciriung waktu itu gua kasih goceng. Kembali. Enggak. Ya, lu Padahal kagak, cuma ban depan doang. lu kagak minta sih. Aneh ya? Lalu bilang aja itu. Enggak, cuma kan sebelumnya 3 hari Kenalan sebelumnya. bapak gua. Enggak, sebelum 3 hari sebelumnya ban gua emang kempes juga. Kempes. Terus Lalu gua tiup. ngisi, gua kasih 2000. Itu nggak apa-apa aman, tapi kalau misalnya kemarin gua kasih 5000, nggak dibalikin. Terus besok Salah sih, gue biasanya pakai kris pakai Kris, bayarnya. Qris. Kris. Qris apa Kris sih? Kris sih. Kalau gue lihat di Twitter tuh sekarang Kris. Oh, Kalau Kris. Qris gue dicengin nanti sama SJW. Oh, gitu. Apa Qris yang bener tuh Kris, Kris. gitu. Oh. Pakai Kris bisa tambal ban sekarang, canggih dah. 2023 Tapi yang dari Bogor. dari Bogor. Yang Apanya? Krisnya. Oh iya, itu Kujang, bukan Kris. Beda. Beda ya. Oh ya, lu kerjanya sih ya, Bek. Nggak tahu kenapa kalau ngobrol sama lu pasti begini. Kayaknya dari dulu deh, kita selalu ngobrol pasti kemana-mana. Ngalor ngidul. Nggak di sini aja deh tadi kita. Iya sih, ngobrol. emang di tempat aja. Emang kita pernah ngobrol sambil naik motor? Pernah. Nggak denger kan? Hah? Itu yang ngobrolin. Oh Hah? iya. Hahaha. Padahal gua nggak ngomong, tapi lu hah doang. Cuma hahaha aja udah. Kayak manggil Yuyu, bukan Yuyu, kayak manggil Kelomang tuh nggak lu? Hah? Iya, kelomang. Iya. Kelomang. Kelomang. Lah. Kok keong sih dia? Nggak tahu gua. Maaf lah. Asik nih tadi. Maafin ya. Namanya juga kita syuting di kebun gitu kan. Tapi ada kan ini asuransi ya? Ada. Saya takut kena DBD saya. aman. Saya juga pakai hitam-hitam gini juga. Ini dah. Belang-belang gitu, gak tau dah tuh nyamuk apa zebra. Ini dulu. Aku sih ngobrol sama saya. Aus. Panas emang sih hari ini. Lu kerja di bidang apa? Di ngapain ya kerja lu? Oke, gue sekarang kerja di startup sektor, bukan sektor ya, startup agriculture, e-commerce. Gue di bagian warehouse operations. Anjir, keren terus. Enggak sih, itu cuma bahasa Inggris doang sebenarnya. Kalau di Indonesiain gimana ya? Gudang operasional. Oke. Iya, sebenarnya. Rada-rada Ya, aneh. biar keren aja kan, Biar startup keren. harus bahasa Inggris mulu gitu kan. Tapi di situ lu jadi barista. Enggak dong. Startup. Pakai barista. Ya Allah, Jul, astagfirullahaladzim. Barista, startup, Starbucks. Ya udah, oke deh. Sip. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, lu kerja Iya. di warehouse. Oke, gue kerja di warehouse operation, startup, kerjanya shifting. Ada 3 shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 shift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak. Ada 3 shift doang, 3 shift. Normal kayak di normal. Iya. pabrik-pabrik lain ya. Kayak di pabrik-pabrik yang lainnya gitu. Ya shiftingnya rolling biasa, tapi 85% gua jadi kalong, gua masuk malam. Kok bisa gitu kan shifting? Harusnya di rolling. Tapi kok lu masuknya malam? Karena produk yang gua kerjain itu fresh produk which is yang dari petani itu datangnya ya tengah malam. Jadi baru dipanen sore, datang ke warehouse malam. Terus kita olah pagi langsung berangkat jual sampai ke customer. Oh, lu yang ke apa namanya, ke toko-toko atau ke rumah-rumah? Ada. Jadi Ada semua. ada dipecah 2, jadi customer B2C, B2B gitu kan. B2C itu business to customer, B2B itu business to business. Oh. Business customer itu langsung ke rumah-rumah. Kalau Tapi bisnis ada to ya? bisnis itu langsung ke toko-toko, ke pasar-pasar, gitu. Produknya sayuran. Sayuran. Tapi kok nyokap gua nggak dan pernah pesen buah. gitu sih. Soalnya Pasti yang lewat, Mang Ulis tahu Mang Ulis? ya adanya Bang Janggung kan. Iya, itu. Iya, ketahu gua. Ada yang banyak kakaknya ngasih ngantuk. Orang Kuningan kan? Ih, kalau gua mah bukan orang Kuningan. Di mana? Kagak, kalau Kuningan murah Pak Emas. Oh, emas. Waduh. Maafin saya ya, ini saya kelamaan sip malam jadi perbendaharaan jok saya agak menurun di sini. Jadi kurang tektokannya gitu ya, mohon izin. Nggak apa-apa aja sayang. Ketemunya cabe lagi, sawi lagi gitu. Jadi kurang lucu aja sekarang saya. Nggak apa-apa. Tapi kalau lu sebenarnya kan bisa juga sayur mayur itu lu jadiin lucu-lucu. Apa tuh?
Bisa aja kayak cabe gitu. Iya juga sih, Kelas kadang-kadang. berapa gitu. Ya dia SD kali ya anjing. Ada sekolah juga dia. Kan lebih ke sana. Tapi lu lebih tadi 80% kerjanya shift malam. Ya 85% gue kerja di shift malam. Gak apa-apa tuh. Nggak, ya lumayan merusak metabolisme tubuh sih. Pasti sih. Iya parah. Jadi my clock body is not good gitu. Not Kalau good. bahasa Amerikanya. Your time sleep. Iya betul. It's so Is acak-acakan. acak-acakan. Iya sih. Karena tadi lu baru balik kan? Iya kayak gue baru balik tadi jam 3 jam 4 pagi. Udah disuruh syuting gitu kan, gue bingung ya. Ya. Syuting apa ini gitu kan. Ya gimana lu udah di grup? Ya juga sih gue di grup tapi gue gak tahu grup saya banyak banget pak di kantor pak. Jadi suka yang kayak gitu tenggelam mau izin ya. Gini Black. Jadi gimana nih obrolan pulang kerja? Saya pulang kerja jarang ngobrol soalnya bingung Tidur soalnya. ya, tidur ya. Ngobrol sama siapa gitu kan ya? Masih gelap gitu kan? Nah itu makanya gue pengen ngobrol sama lu kan rasanya orang shift 3. Gue pulang kerja bisa nongkrong. Gak Lu bisa. mau nongkrong sama siapa? Gue nongkrong di WC sih gue. Setengah 5 lu nongkrong sama siapa? Lu baliknya setengah 5 kan? Baliknya jam segitulah kira-kira. Jam 3 setengah 5 nyampe rumah. Paling lu bisa ngobrolnya sama ini lah kan sholat subuh. Iya gue. Mungkin itu sih, itu Gua kayaknya kayak dah. curhat tuh kayak langsung ke Sang Pencipta gitu. Langsung gelar sejadah. Langsung ngobrol intimate gitu. Intimate. Itu kan kayaknya lebih berisi deh. Daging semua isinya. Oh, bukan sayuran. Bukan. Oh, bukan. Bodoh amat aja. Ya, lu kan tadi kerja shift malam. Si malam sih. Shift malam ya, shift malam nih. Gua bukan orang yang kerja shift ya. Iya. Sudah jelas. Nah, gue pengen tahu tuh kan kalau gue pulang kerja pulang. Tapi saat jam pulang kerja gue pulang, tapi lu berangkat kerja gitu. Lu pulang jam berapa emang? Gue pulangnya jam sore. Tapi Tapi juga sih, gue sering ketemu teman gue kayak gue berangkat kerja, terus teman gue yang baru pada pulang dari Jakarta tuh baru pada balik gitu kan, tin, kayak gue tuh kersip di jalan gitu kan. iri gitu. Enggak sih, Masa sih? Iri mah tukang urut di rumah gue. Ada Mang Iri. Ada Mang Iri. Enak sih ngurutnya. Parah. Oh, parah, enak parah anjir. Tapi ada juga Bisa ngobatin keseleo gitu. kalau beda nih ke saya mengurut. Dia zaman kritik abal-abal, kritik lagi. Kertek abal-abal belum. Kritik abal-abal. Gak, kertek maksud gue. Kertek abal-abal belum booming tuh udah ada gitu dia. Kritik abal-abal. Kritik abal-abal mah banyak kan. Iya, banyak. Kritik tapi isinya abal-abal. Kritik lagi sih. Itu kertek abal bilang krek gitu, tapi Iya. nggak bisa balik lagi. Bang Bims. Bang Bims. Iya. Tuh, keren sih itu, Bang. Gue juga pengen kadang-kadang ngerasain sih. Ada karya apa namanya? Chiropractic. Itulah Itulah. kreopraktik. Chiropractic. Ya itulah intinya. Sairo kan? Chiropractic. Ada di Cibinong enggak? Jadi joker. Enggak balik lagi. Lo tau joker yang di TikTok kan? Yang bocah-bocah itu. Ya gitu ya. Gitu. Itu asal dari kertak abal-abal. Hati-hati Bang Bim kalau bikin ini tren dicontoh sama anak-anak. Iya sih itu juga bahaya ya. Ada yang nggak tahu ilmunya kan itu harus ada belajar ilmunya, ada license-nya. Ada licenses tau gue itu nggak bisa ya namanya kertak abal-abal cuman itu profesional gue tahu pasti lah. Iya, namanya aja yang kereta abal-abal tapi nggak abal-abal. Terus lu pas kerja malam nih, pengalaman lu kerja shift malam ada gak Black? Soalnya kan pasti ngantuk. Ngantuk gak sih? Karena udah biasa, justru gue ngantuknya ketika libur. Ketika libur itu kan gue harus ngubah jam tidur gue tuh. Kayak gue harus beraktivitasnya di jam terang dan gue tidur. Nah itu gue ngantuk di situ. Akhirnya gue tidur full. Ntar lu keluarnya malam lagi? Malam, pas keluar malam gak ada temen. Akhirnya gue tidur lagi. Gitu jadi. Aduh. Jadi saya libur diisi dengan tidur. Tidur. Berapa tahun lu kerja? Tidur. Berapa tahun tidur? Berapa tahun gue kerja? Gue kerja udah mau 3 tahun kali ya gue kerja. 3 tahun lu kerja di sayur 3 tahun mayur. lebih lah. Tapi gue pengen kan gue tahu ya maksudnya Black cerita lu gimana dari SMA, perjalanan lu, semua mimpi lu yang mungkin orang-orang juga banyak mimpinya kayak lu gitu.
Mimpi adalah mimpi, Pak Kijul. Mimpi ada mimpi. Hidup tetap harus berjalan, Pak Kijul. Betul sekali, bener. Karena kan gue tahu ya lu background lu dulu kan Hijau. masuk Background gue hijau kan. enggak kita belum mampu Belum ya? belum mampu. Green skin kan bukan. Oh, bukan ya? Ini maksudnya hijau-hijau Oh, iya, maksud gue, hijau-hijau ini. di kebun anjir. Aduh, banyak banget nyamuk, guys, asli. Lu harusnya sedia autan, Rek, di sini, Rek. Ada produk. Ada ya? Di sini. Autannya di titik ya. Iya. Iya langsung gratisan. Apa ngabun lah kok kagak ada autan. Boleh sih Lu kalau sebelum ngabun. syuting tuh ya ngabun dulu bakarin daun gitu kan. Nih pohon banyak nih pohon. Pikir apaan? Hah? Tadi ada daun jatuh. Oh iya. Ini nih. Oh, Ini bukan ini. Oh, bukan. Ya, hiasan aja. oh hiasan. Jadi pengen minum. Aneh-aneh aja sekarang minuman nih. Gak ada daunnya. Ini enak nih specialty nih. Gila, keren. Kopi juga enak sih di sini. Apa tadi tuh? Background. Background lu kan sampai background lu kan dari sekolah yang banyak diimpikan oleh anak sekolah, anak kaula muda. Cerita dikit ya. Nggak apa-apa. Cerita boleh. boleh cerita dikit tentang background lu. Ya sebenarnya gue kerja di tempat sekarang ya sebenarnya kecebur sih karena waktu itu udah desperate nyaris ya desperate sih udah ya ada opportunity sikat ya dulu ya gue mulai startnya dari benar-benar terjun ke pasar induk gitu kan sempet setahun di pasar induk kerja olah sendiri ngirim sendiri ya terus bisa masuk ke startup kedua startup agriculture yang lumayan besar ya here I am itu sekarang ya kalau lihat dari background gue dulu ya sebenarnya masih gue pegang sih sampai sekarang karena emang belum ada opportunity lanjutannya aja Iya, kalau iya, misalnya nanti ada peluang terbuka lebar ya pasti gue coba lagi lah gitu kan. Iyalah. Cuman kan sampai detik ini belum ada opportunity ke arah sana. Tapi dari apa maksudnya lu masih tetap nyari, masih tetap ini. Masih mimpi terus akan gue pelihara dan gue pupuk. Mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci, tapi menurut gua yang paling jadi kunci adalah mandi. Mandi lu kalau mau semua aktivitas harus mandi dulu. Gue enggak sih, Enggak lu? jarang gue mandi. Gue tuh mandi kayak hujan aja gitu. Di hujan-hujanan di jalan. Iya. Waduh. Soalnya kan saya ini agak bergerak begini. Terus pas kerja shift malam lu punya pengalaman yang unik gak Black kayak karena kan malam ya identiknya dengan seram gitu. Mungkin ada pengalaman yang di gudang lo gitu. Kalau Horor kali, horor ya. pengalaman horor ya. Kalau gue sebenarnya tipikal orang yang bukan nggak percaya, cuman nggak begitu peduli sama yang kayak gitu-gituan gitu. Jadi kayak bodo amat mau ya gudang serem menurut orang gitu kan. Cuman ya gue pede-pede aja gitu ketika disuruh ke sudut-sudut yang menurut mereka serem gitu kan. Lu cuek aja. Cuek gue. Karena Ya, mungkin sereman lu. mungkin gitu kan apa gue dengkotnya situ gitu kan. Ya alhamdulillah sih nggak pernah nongol yang kayak gitu-gitu kan. Kalau lu sendiri nggak pernah nongol, tapi teman-teman kerja lu pernah suka ada yang cerita, "Bang, ini Bang." Ada aja, ada yang pekayang lah. Yang kesurupan banyak ya kesurupan. Asli? Ya gue tuh nganterin karyawan gue kesurupan tuh udah sering lah gitu. Tapi kan. pas kayang sampai kayang gitu dinilai. Dinilai. Dia masuk kalistetik dia. Olahraga ini. Iya, ada kan ya? Atletik. Ada. Gue sayang banget lu kemana aja dulu waktu gue SMA praktek olahraga gitu kan. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang masuknya gitu kan. Dulu waktu gue lagi butuh tiger sprong, terus roll depan, terus kayang, lu kemana gitu maksud gue. Gak, tapi seriusan itu sampai ada yang kayang, kesurupannya kayang. Enggak, maksudnya setannya. Setannya kayang. Iya. Wah. Serem kan? Naik ke atas ranking ke atas tinggi gitu. Ah, gimana? Naik gitu, naik anjir. Naik? Iya, lu pernah nonton apa ya? Insidious. Bukan. Sidul anak Betawi. Bukan anjir. Apa maksud gue? Yang apa? Yang ngeluarin setan yang film jadul horor gitu. Sadako. Ya mirip Sadako lah itu. Yang keluar dari TV kan? Heeh. Ya, serem juga kadang ya. Kalau TV datar dia keluarnya dari mana ya? Iya benar. Ini mana? Ini benar. Tapi lebih luas sih dia keluarnya enak ya. Kan gede. Cuman kan dulu dia bisa ngumpet dalam tabungnya kan. Oh, itu kalau dulu gitu, ternyata ngumpet dalam tabung. Ada tabungnya. Sekarang kan tipikal kagak ada tabungnya. Langsung tembok kan. Iya, berarti dari tembok. Oh iya bener. Sebenarnya itu tetangga, bukan setan. Iya juga. Enggak, tapi Sadako tuh sebenarnya soleh sih dia. Kenapa?
Kok sering sodako? Karena dia sering amal, sadako jariah. Padahal Ya di pokoknya itulah Jul. Banyak lah pengalaman serem ya yang versi temen-temen gue. Kayak dulu ada kesurupan massal gitu kan. Ya tiba-tiba teriak gitu. Tapi fun fact-nya tuh cuman cewek doang gitu. Nggak tahu kenapa cowok nggak bisa dimasukin gitu kan. Dan karena kalau katanya cewek kan lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kan ada periode-periode yang dia itu sebulannya itu kan lagi dalam keadaan seperti itu kan, mens lah ibaratnya. Jadi katanya gampang kayak gitu sih, gampang dimasukin. Padahal nggak boleh loh. Kayak gitu kan. Iya, setuju. Justru yang kayak gitu, kenapa kita tidak boleh masukin? Karena setan yang masukin. Masukin kerja kan? Iya. Orang dalam berarti dong dia. Orang dalam. Astagfirullah. Nah, terus pas pulangnya deh. Kalau gue pulang kerja, at least sore-sore gitu, karena tingkat kriminalitasnya mungkin nggak terlalu besar lah dari dibanding malam gitu. Pernah ketemu gangster gitu? Nyaris. Jadi gue beberapa kali, gue dulu di Cikarang, terus sempat di daerah Kelapa Nunggal Nambo, sekarang di Sentul. Itu kejadiannya pasti setelah gue pindah dari situ. Itu jalur pulang gue. Jadi misalnya nih, gue harus Cikarang, terus gue resign kan. Resign cabut ke daerah Kelapa Nunggal. Nah terus beberapa minggu ke Kelapa Nunggal tuh mulai tuh viral begal gitu kan video. Oh iya. Di jalur gue pulang dari Cikarang dulu anjir. Oh berarti pas udah pindah. Pas gue udah pindah. Anjir. Mungkin tadinya banyak ya, cuman ya alhamdulillah gue dilindungi, mungkin ya doa orang tua gue, doa mama, makasih mama. Alhamdulillah gue sampai sekarang belum pernah sih ketemu yang kayak gitu-gitu. Tapi hampir gitu kan. Ya emang jalan-jalan yang gue lalui itu jalurnya jalan yang berliku, jalan yang berat buat gue lewatin juga. Gue ngomongin apa sih anjing? Ya istilahnya banyak begal lah gitu lah. Ya Kelapa Nunggal kan jalanan kayak gitu sepi banget. Ya cuman gue di pikiran gue tuh udah punya skenario kalau misalnya gue ketemu begal tuh kan kayak harus ngapain gitu kan. Kalau begal ya 2 orang, 4 orang gitu, gue harus ngapain gitu kan. Gue denger cerita-cerita temen gue gitu kan. Lu dipepet begal gitu kan, tiba-tiba dia nggak bisa ngapain, kasih motor gitu kan. Gue tuh kayak pasti masa sih lu nggak punya jalan keluar gitu kan. Iya, nego gitu kan. Gue kan pasti langsung bang motor mana ini motor lu. Gue tuh sampai searching lu punya motor bang gitu. Iya juga. Lu punya motor bang. Wah iya anjing, HP lah. Lu kan punya HP juga bang. Oh iya, mungkin gue ajak bareng kali ya, misalnya motor bang, gue juga begal bang, kita cari yang lain aja. Gitu ya. Iya itu solusi aja. Ayo bang, kita bagi 2 aja bang. Lu begal gue tak temen-temen nih. Ayo guys, kita bareng guys gitu, kita cari yang lain gitu kan. Lebih kayak gitu aja. Pas jadi acting bener. Pura-pura kita begal juga. Tapi intelektualnya pasti panik lah gitu kan. Iyalah. Panik. Gue pasti kasih motor gue gitu kan. Kalau amit-amit kejadian ya jangan gitu. Kalau kan. gue nggak tahu kalau motor gue bilang ambil aja bang, emang gue jual. Motor gue udah parah nih. Iya juga sih. Ambil aja bang, laku paling berapa sih motor gue. Makanya gue pulang tuh nunggu timingnya. Timing pulang benar. Timing pulang tuh gue pasti nunggu agak rame dikit kan ketika azan subuh berkumandang. Benar. Orang-orang udah pada bangun. Udah mulai ada aktivitas lah. Orang-orang pada berangkat subuh lah, ada yang berangkat gawe, nah lu pulang. Jadi daripada kayak setengah empat tuh jam 3:30 tuh lagi rawan-rawannya tuh. Betul. Asli dah. Kalau gue ya pulang jam 3, jam 2 misalnya lagi bisa pulang jam segitu, ya gue pasti narik gas kenceng, gue tempelin motor atau mobil terdekat lah. Tapi kalau ternyata yang ditempelin lu itu orang jahat juga gimana, Black? Ya gue juga jadi jahat juga lah. Oh gitu ya saat itu. Oh udah mau gimana lagi abis ya? Lu apa gue yang dibegal duluan nih gitu judulnya anjir. Nah dari situ kan kita tahu ya kalau shift kerja malam udah pasti banyak resiko-resiko ya enggak? Resiko-resiko yang lu nggak tahu aja di jalan nanti pas pulangnya kayak apa gitu. Kalau di kantor at least ngantuknya aja lah. Ya, lawannya tuh ngantuknya doang. Tapi lu suka tidur di? Nggak pernah dong. Sama sekali. Nggak pernah. Profesional kerja saya, Pak Manajer. Saya nggak pernah tidur di kantor. Iya. Profesional saya. Pernah kok. Mungkin kalau nggak ketahuan pernah. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketahuan sih. Iya. Itu kan yang paling penting. Iya. Nggak ketahuan ya. Soalnya banyak
ini CCTV kan di mana-mana gitu. Saya takut lah. Pokoknya saya tempat yang nggak ada CCTV-nya aja gitu. Kalau udah ngantuk parah gitu kan. Makanya saya harus ngejaga jam tidur saya ketika pulang di rumah. Nggak bisa. Karena kan tidur di siang hari sama di malam hari itu beda. Iya, Lu beda. di siang hari itu sleep quality lu itu pasti beda lah sama malam karena Betul. ada kebisingan suara apa-apa gitu kan. Gue tuh kayak sampai beli earplug yang gel tuh, Iya. yang bisa bikin budek. Heeh. Gue pasang, blep, wah itu enak tuh, deep sleep gue langsung. Parah. Parah, deep sleep. Pokoknya tidur lu bisa kayak malam gitu 8 jam gitu. Iya bisa 8 jam dan semua kamar gue gelapin. Anjir. Gue tutupin Anggap aja gorden, itu malam. kasur. Gue menipu badan gue seakan-akan itu malam. Iya. Oh iya. Jadi lu bangun agak seger. Gitu kan. Walaupun di kitanya seger tapi dalamnya ya lu pasti ngiranya lu lebih jompo gak maksudnya? Iya, lebih jompo sih. Asli. Parah gitu kan. Iya sih. Karena kan lu nggak kena matahari. Mm-mm. Matahari tuh itu tadi kan harus sering-sering Dibelanjain. belanjain. Tadi obrolan di luar itu ya. Iya. Beda mataharinya. Iya matahari ini nih. Sun. Matahari departemen store. Nah, terus Black gua lu pernah juga tuh kayak pernah gak lu kayak susah banget tidur sampai lu harus cari tempat tidur lain selain di rumah gitu. Contohnya lu sampai sewa kamar lah. Pernah? Gue kayak dulu belum menemukan teknologi earplug gitu. Gue kayak baru pulang Sabtu pagi, jebret depan rumah gue kan masjid lah. Iya. Ada tuh ibu-ibu pengajian gitu kan. Gue nggak bisa nyalain juga kan. Iya. Emang itu jam sibuk gitu kan. Tapi kan toanya ngadep kamar saya gitu kan. Luar biasa gitu saya stresnya gitu kan. Kalau orang kurang tidur kan stres pengen marah-marah gitu. Iya benar. Terus kan Emosinya gua keganggu. udah tutup pakai bantal, pakai guling gitu kan. Tetap. Gak bisa, gak tembus gitu kan. Aduh, gak bisa nih gue bilang. Ya udah. Cabut deh gue. Nyewa hotel. Gila sampai nyewa. Asli anjir gue nyewa hotel, tidur gue sendirian anjing. Enak ya? Asli. Udah. Asli sih. Pasti tuh. Berisiknya beda. Wah gitu. Kata gue habis ada korban apa gimana nih gitu kan. Di samping. Padahal belum lebaran haji Nggak gitu. nggak Di kamar gue kagak. Oh, gue pikir di kamar lu juga. Kan aneh aja kalau di kamar lu juga yang berisik. Enggak dong. Tidak dong. Gitulah. Sampai nyewa kamar Itu gue sekali doang buat sih. tidur. Iya. Baru lu menemukan teknologi yang Kayak gue itu Earplug sebenarnya itu ya? itu gue jumping shift soalnya. Kayak habis dari masuk malam langsung masuk siang, wah, sore. gila sih itu parah. Ya kayak gue harus bener-bener tidur gitu Hitungannya kan. kayak 2 hari kerja lu full ya. Iya, beberapa kondisi pasti ada jumping shift gitu kan. Ya, profesionalitas, tapi nggak sering kok, nggak sering. Gua nggak tahu kenapa. Karena gua nggak pernah punya pengalaman kerja di pabrik dan shifting kayak gitu ya. Nggak kebayangnya sih kalau gua gitu. Walaupun otak gua nyernanya juga sebenarnya malam. Kreativitas gua malam gitu kan. Kalau anak muda biasanya malam tuh otaknya gitu kan ya. Kok gue kreativitas gue jalan pas lagi boker. Wah itu sih Gue bisa merencanakan pemberontakan itu pas lagi boker. iya sih benar. Jalan semua. Jalan langsung semua pikiran gue. Berarti lu mungkin Kalau gue bacain botol sampo doang. foto sampo? Oh, lu pernah nggak sambil boker bacain botol sampo belakangnya? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Ah, lu belum sampai level itu berarti. Lu betul sampo lu bacain terus lu Satu-satu. merencanakan pemberontakan. Iya. Dari situ anjing bisa nih gue kayak gini gitu. Bisa. Keren ya. Keren. Inspirasiku dari botol sampoku. Dari botol sampo, botol sabun gitu. Daripada gue mainin yang lain kan? Iya. Heeh. Kayaknya nggak enak juga sih. Keran. Oh ya. Kan risik. Enggak maksud gue emang sabun. Sabun. Alhamdulillah gue gak ada sabun batang sih. Oh nggak ada. Gak ada. Jadi aman. Tapi gue ngeliat di Instagram. Apa? Bray. Ada sabun batang. Terus dia kayak donat gitu. Tapi ada size-nya lu. Mungkin itu yang punya rumah seniman, Oh, seniman. artis. Dia mungkin kayak mau bikin seni rupa gitu kan. Kalau dulu pelajaran SMA tuh kan, Iya ada. dibentuk-bentuk. Kita dulu SMA kan pernah ya. Iya. SMA SMP ya, yang kita ngebentuk-bentuk sabun jadi Diukir. mobil. Iya. Ya mungkin ke bawah sampai gede. Mungkin dia kreatif Temen yang bisa dibentuk tuh cuman donat. donat. Iya. Walaupun nggak bulat kan. Nggak bulat. Kayak donat tapi kan sabun gini ya. Ah. Jadinya
Konat. Oh, kotak. Emang donat itu donya bulat gitu ya? Boleh. Aduh kacau anjing. Nah lu kan harus jaga stamina ya nggak Black? Betul. Jaga stamina. Tapi lu stok vitamin nggak di rumah apa gimana? Jamu. Oh jamu. Gue ketika jam 7 Kunyit, pagi, bukan mak gue, kayak ada kang jamu keliling kan, jamu gendong tuh masih ada di rumah gue kan. Masih ada? Kayak sama gue, minum jamu dulu gitu kan. Minum jamu dulu. Iya, jamu gua. pengennya apa gitu. Jamu kuat ranjang. Gua tuh gue ranjang. Kan buat tidur kan? Buat tidur di ranjang gue kuat jadinya. Iya, tidurnya lama. kuat lama. Nyenyak jadinya. Nyenyak sih. Jadi ya fresh sih alhamdulillah. Alhamdulillah gue sakit sampai diopnam belum pernah. Sampai tipes Sama sekali? alhamdulillah belum pernah. Kuat lu berarti Black. Alhamdulillah. Iya. Berarti lebih ke arahnya jamu-jamuan tradisional Iya, buat doping lu deh, buat doping lu. Jam tidur, jam makan itu yang paling sulit diatur ketika lu kerja shifting. Ya kan? Belum lagi lu kan sebagai orang yang beragama kayak gue gitu kan. Iya benar. Harus sholat gitu kan. Iya betul. Tapi yang gini, lu kerja shifting yang shift 3 deh, yang malamnya yang paling penasaran tuh gue malamnya. Lu masuk jam berapa? Shifting malam. Iya, Shifting malam tuh jam 8, jam 8 sampai jam jam 5. sampai jam 5. Berubah sih sekarang. Istirahatnya tapi jam 12 juga. Gak tentu. Terus Sepengennya gue aja sebenarnya. Kayak gue di sana kan bisa enggak jam asli. jam istirahatnya. aslinya ya sejam ya jam 12 lah. Kalau nggak salah istirahatnya ada 3 kali gitu ya. Enggak, sekali doang. Oh sekali doang. Sekali doang. Yang benar-benar istirahat sejam off gitu ya. Tapi di tempat. Enggak dong. Istirahat di tempat. Saya capek baris-barisan gua. Udah. dulu lu pasti kan. Iya dulu. Pasti iya. Udah capek lah pokoknya saya baris-barisan dah. Dulu kuliah juga baris mulu gitu kan tiap hari gitu kan. Oh iya benar tuh. Udah hatam lah. Saya kayak kalau denger kayak istirahat di tempat gitu kesel pengen nonjok Pak saya. Karena hati-hati aja dah. Ampun. Udah kayak anjing siapa tuh lagi. Oke. Terus Dan lu ini gak kerja sampai 3 tahun nih. Ada MCU gak sih di tempat tuh? Tiap tahunnya gitu. MCU gua mandiri cuman di reimburse. Gua itu inisiatif gua aja. Oh inisiatif. Iya, Oh kayak boleh dulu. Tapi di kantor tidak menyediakan. reimburse ada reimburse. Lu boleh MCU kayak general MCU atau MCU kayak buat gula darah gitu bisa. Oh bisa. Tapi bisa ini gak? Maksudnya anjing ngapain duit gua pura-pura MCU ah. Pak manajer saya nggak pernah kayak gitu ya. Kerja malam, kerja shifting. Makanya gue suka, tadi gue pernah singgung sedikit, iri gak sih? Lu iri gak sih sama orang-orang yang kerjanya ya udah 9 to 5 pagi gitu. Lu bisa beraktivitas lagi atau punya kehidupan lagi saat pulang kerja. Karena kalau ngelihat kerja shift untuk mengatur kehidupan lainnya tuh susah. Betul. Menurut gue gitu sih ya. Kerja shift kan aduh gue malam nih kerja malam ya nggak tahu juga tergantung orang sih. Banyak juga temen gue yang kerjanya shift tapi tetap asik aja itu misalnya di Instagram dia bisa ke tempat-tempat yang rame itu yang flores itu Mungkin yang bisa dia party tapi ngopi. Bisa kali. Kok gue kan itu tadi ya, gue ngejaga banget kayak jam tidur tuh. Iya dia lu lebih milih ingin jaga badan lu Ngejaga badan. daripada untuk happy. Betul. Begitu gak sih? happy juga kan harus ngeluarin duit ya. Iya Saya juga harus ngejaga tabungan saya soalnya. Itu sih yang lebih penting itu sih sebenarnya. yang penting benar ya. Jadi saya kurangin dulu lah happy gitu kan. Tapi udah mau merit Insya Allah. gue doain back. Amin. Insya Allah doain ya guys. Kapan tuh? Waduh. Nantilah tunggu surprise aja ya. Insya Allah tahun depan 2024. Nyalon. Nyalonin. Ya kan tahun depan yang 2004 kan insya Allah kan. Iya. Kalau nggak jadi 2024 kan kiamat Pak Enggak berarti. mungkin benar-benar. Harus Iya. pasti 2024 ya. Insya Allah besok hari Kamis, ya kan? Gue nggak salah deh. Ya gue ditanya kapan ya Insya Allah tahun depan 2024. Gitu. Iya pasti. Enggak nggak pasti. pasti, nggak Lu pasti. tahu kapan Oh, iya, kapan benar-benar. kiamat? Besok pun nggak tahu kita Nggak harus tahu kan gimana. kapan gitu kan. Tapi dengan tadi background lu dengan basic pendidikan lu beda basic sama yang sekarang. Berarti lu semuanya kan mulai dari nol. Itu gimana belajarnya Black ya? Belajarnya di learn by doing aja. Learn by doing aja kayak udah ke lapangan gitu kan. Ya sampai sekarang ya pokoknya stay foolish aja lah. Kayak ngerasa diri lu bego terus aja gitu biar diajarin orang, biar belajar dari orang gitu kan, belajar dari pengalaman gitu.
Betul emang harus. Jadi Itu benar juga tuh, daripada sok pintar iya, ya lu mendingan stay jadi bego. tulis aja udah. Gue juga di kantor sekarang ya gitu-gitu aja, ngajak apa masih belajar gue dari temen gue gitu, dibilang expert juga enggak gitu kan. Tapi ini semua yang lu jalanin ini selama 3 tahun ini termasuk pekerjaan impian lu gak setelah lu jalanin? Bukan nggak impian ya, cuman nggak kepikirkan oleh gue gitu, kayak dari lahir sampai gue terakhir sampai masuk itu sampai sekali nggak kepikiran gue bakal di bidang ini gitu. Sama kayak gue berarti. Sama sekali nggak terbesit gitu, apalagi sampai kayak gue nggak mungkin gitu, kayak nggak pernah anjir kepikiran ada pekerjaan yang model kayak gini gitu kan. Iya. Karena gue juga pernah ngerasain. Itu kan di luar ekspektasi gue, terus kayak di luar jalur apa basic pendidikan gue juga gitu kan. Makanya menurut gue di luar jalur banget sih. Tapi bertahan untuk 3 tahun itu menurut gue waktu yang panjang dan sulit, dan lu bisa konsisten dan profesional sih. Alhamdulillah gue masih bisa dipakai di tempat gue sekarang, bisa lolos dari beberapa kali layoff gitu kan. Artinya kan gue masih dipakai lah gitu di kantor. Iya. Tadi itulah learn by doing aja. Tapi misalnya memang jika ada kesempatan buat kejar mimpi lu lagi, ada opportunity-nya yang lu tiba-tiba ada panggilan gitu, bakal lu tinggalin kerjaan lu sekarang? Tinggal pasti Pasti ya. Gue bukan berarti nggak serius di pekerjaan ini ya, gue serius. Apa yang gue jalanin sekarang pasti gue tekunin gitu kan ya, gue mencoba buat total gitu kan ya. Cuman tetap lu kan harus punya goals kan hidup lu kan. Tapi kan kalau total jual buah. Total buah ada, total bensin juga ada. Oh iya. Bensin ada total. Emang ada ya? Total kan bensin ya? Ada iya, total ya di Bogor itu dekat Mancur. Oh iya benar, gue juga. Iya benar. Gak pernah beli ya? Gak pernah. Itu bensin orang kaya sih. Soalnya kayak sayang aja kalau di motor gua gitu, kayaknya nolak gitu di motor gua mah. Dia disin total keluar lagi. Itu kan dari Prancis ya. Jadi kalau lu masuk ke bensin total tuh ada minimarketnya. Bozu? Enggak anjir. Banjur. Oh banjur. Iya, Bonjur. banjur aja. Bonjur. Oh bonjur. Iya. Oh. Ada tuh pasti. Gue pernah beli total sih. Kan beli total. Total bensin. Lu punya saran Black buat teman-teman yang mungkin saat ini kerjanya shift 3 lah, lu punya saran biar dia tetap kerjanya maksimal dan profesionalitas gitu? Ya karena sebagian orang tuh gak punya pilihan sih. Kayak gue sebenarnya mungkin punya, cuman gue orangnya kalau belum bener-bener ngelotok nih, kayak gue masih banyak yang harus bisa gue pelajarin di sini, masih banyak bisa gue gali, ya gue nggak bakal cabut dulu lah. Maksudnya ini gua nanyanya tipsnya lu jadi orang shift 3 Iya gue tahu. harus apa gitu. Harus. Kan Ya, karena itu kan ditentukan ya, kita bukan kita yang bisa milih ya nggak sih? Iya mostly orang yang kerja di shift 3 nih, gue jelasin tadi tuh. Karena mereka tuh nggak punya pilihan lain gitu. Kalau misalnya mau ditanya pasti pengennya orangnya kerja yang work hour, Sabtu Minggu libur, office hour, Sabtu Minggu libur gitu kan. Dan lain-lain gitu kan di Jakarta gitu kan. Tapi biar apa? Cuman kan karena mungkin nggak ada pilihan lain, atau mungkin terpaksa, atau mungkin ada yang emang sampai enjoy gitu kan. Ya harus jalan shift 3. Cuman ya kalau udah masuk, udah menjalani itu, ya kita yang harus jaga kondisi, jaga mental itu tadi. Karena biasanya orang kurang tidur. kerja shifting itu social life-nya kadang-kadang temenannya ya sama orang-orang kantor lagi gitu kan. Circle itu menyempit lah. Kayak gue yang gue rasain tuh waktu sama teman-teman gue yang lain tuh ya berkurang, susah gitu. Iyalah, lu kayak misalnya kita ngumpul bertiga, susah banget ngumpul kayak gini nih, nyari waktu kayak gini aja susah banget Black gitu. Kan apalagi liburnya kan nggak Sabtu Minggu gitu kan. Betul, lu libur apa? Rolling hari apa aja gitu kan, tergantung schedule gitu kan. Susah ya, mau liburan susah ya. Susah dananya sih. Susah dananya kan. Waktu masih bisa diatur, dananya yang tetap. Dananya yang susah sebenarnya. Itu tadi kan insya Allah tahun depan 2024. Iya. Jadi kita harus nyiapin dana. Betul. Itu mungkin tips dari lo. Ada tips lain nggak? Vitamin lah. Vitamin doping, benar. Vitamin badan lu, iya jamu apa kayak minum sayur mayur, makan sayur. Minum sayur mayur. Kan ada yang di jus. Oh iya benar. Nggak tahu ya? Tahu. Makannya beli di. si anjing promosi. Ada tuh budgetnya tuh masuk.
Ada ya? Bilangin ntar gue kasihin Soalnya voice-nya. kantor gue tuh sebenarnya rajin bikin podcast juga loh. Mungkin kalau misalkan nanti naik nanti gue jadi bintang tamu podcast di kantor gue mungkin. Bilangin aja teman-teman, siapa tahu di sini kan ada apa namanya, pakcoy. Ada pakcoy di sini di ya gitu sih. Pakcoy, sawi, ada jamur onoki. Gue tuh ngeliat hijau-hijau baunya pengen panen aja. Pengen gue panenin semua nih gue. Pengen gue papas. Saking udah mendarah daging. Oke Black, thank you banget lu udah hadir ke sini. Sorry banget kalau misalnya nyita waktu tidur lu. Oh nggak apa-apa. Ya. Nanti lu kerja lagi gak? Nggak dong libur saya. Tapi lu kalau kambing sama sapi pilih mana? Saya pilih nomor 2. Siapa tuh? Siapa tuh? Udah nentuin aja lu. Nggak tahu saya siapa. Kayak emang udah ada nomornya apa? Belum sih. Belum ya? Dulu ngeband kan? Hah? Ngeband. Lu gue ngeband. Bagian pegang-pegang kabel. Kirobi. Iya. Oke, itu aja mungkin ya Black. Thank you banget udah hadir Lagi ke dong. sini. Cepet amat. Emang cepet ya? Lagi lah. Udahlah, cukup lah. Ya udah boleh. Ya. Ya udah. Thank you banget buat lu udah ke sini. Iya, sama-sama, Gua Bapak. sangat menghargai waktu Judiali. Juliadi. Ya, waktu lu ke sini sudah mau mampir ke sini. Jadi para serikat pekerja, gua rasa apapun pekerjaannya lu mulai dari pagi atau malam hari atau siang hari, atau dari sore hari, ya nggak apa-apa juga. Yang penting lu jaga pola makan, jaga istirahat lu, jaga tidur lu, lebih milih prioritas lu mana. Jadi jangan sampai maksain lu kerja shift malam, pulangnya lu subuh lu kayak maksain lagi untuk aktivitas. Lebih baik lu istirahat dulu daripada harus bikin badan lu hancur gitu. Istirahat tuh penting. Iya, dan juga apapun kerjaannya menurut gua harus happy. Betul. Happy, Betul. apapun kerjaannya, mau lu ngedumel dan segala macam, gue harus lu usahain se happy mungkin lu jalaninnya gitu. Happy biar lu cari cuannya juga enak ya, buat depo. Emang Depo Bang. Rizky Judiali. Astagfirullahalazim. Enggak, maksudnya deposit ke bank, lu nabung atau segala macam, atau lu taruh di mana segala macam. Depo bangunan kan? Depo bangunan juga bisa ya. Oke semuanya, thank you. Thank you lagi buat Black, thank you buat Ambu Coffee yang udah nyediain tempat. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Itu aja mungkin. Sekian. Goodbye teman-teman. Satu lagi, kerja yang jauh jangan lupa untuk pulang Ke kosan cewek yang lain.